Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham PNBS. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skala ini, saya pakai skala logaritma ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Ichimoku. Di Ichimoku, kita bisa lihat nih, harga ini berada di dalam Kumo monthly. Artinya apa? Artinya, PNBS ini sebenarnya masuk ke dalam range yang cukup sideways, oke? Nah, tapi range sideways-nya cukup besar ya, kalau kita lihat ya. Nah, bisa dari 160 sampai ke 60 rupiah. Ini hampir lebih dari 100%, oke, range-nya. Nah, cuma, kalau dari sini ya, kita bisa tanda ini. Area Kumo monthly-nya, ini akan menjadi strong resistance, oke? Jadi, kalaupun dia mau naik, PNBS, ini kemungkinan akan tertahan di area ini, area Kumo monthly-nya, oke? Nah, kita tandai ya, kayak gini. Nah, biar kita nggak usah bolak-balik lagi ke time frame monthly. Nah, next kita zoom di weekly. Nah, kalau di weekly kita bisa lihat nih, harga juga masuk ke dalam Kumo weekly, oke? Nah, artinya yang awalnya sebelumnya adalah bearish trend, dia mulai coba antara retest atau mencoba melakukan breakout, atau apakah resisten ini cukup kuat untuk PNBS, oke? Tapi kalau kita lihat ya kondisinya, ini ketebalan kumonya sangat tebal, oke? Artinya apa? Artinya ini akan menjadi strong resistance untuk PNBS, oke? Nah, jadi kenaikan yang terjadi sejak ini Mei 2022 ini kemungkinan adalah kenaikan korektif dari bearish trend-nya, oke? Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini kan tarikan garis trend line yang ini adalah tanda kalau ini sebenarnya Kumo monthly-nya, oke? Nah, kalau kita lihat ya, Kumo monthly dan Kumo weekly-nya ini hampir berdekatan, oke? Jadi kita bisa anggap, oh ini ternyata area nih, area strong resistance untuk PNBS, oke? Nah, terus next, kita zoom di daily. Kalau daily kayak gimana? Kalau daily, ini baru belum benar-benar konfirmasi breakout ya. Tapi kelihatannya emang kecenderungannya emang udah mau naik, oke? Apalagi selama harga ini masih di atas trendline ini. Nah, selama harga masih di atas trendline ini, atau selama harga masih di atas Kumo daily, PNBS secara time frame daily atau jangka pendeknya, ini akan terus melanjutkan kenaikan, oke? Alias time frame jangka pendeknya ini bullish trend, oke? Nah, cuma perlu diingat ya, balik lagi ke weekly dan monthly, kalau kenaikan sejak Mei ini adalah kenaikan korektif untuk trend bearish-nya, oke? Nah, terus next, kita mau analisa secara Elliott Wave nih. Nah, secara Elliott Wave ya, saya nggak usah balik ke monthly ya, karena ini sebenarnya kalau di monthly, nih, kalau monthly ini agak agak susah dilihat, oke? Nah, jadi langsung di weekly ya. Nah, pertama nih, apakah ini perlu kita counting lagi? Jawabannya nggak usah, oke? Nah, terus di sini ya, kalau kita lihat ya di sini, naik kelihatan mirip impulsif, belum tentu impulsif ya, tapi mirip. Nah, turunnya mirip impulsif nggak? Mirip ya. Kalau kita lihat ya, digabungin sama momentum, ini mungkin nggak terlalu jelas, jadi saya akan zoom lagi di daily. Nah, kalau di daily ya, saya lihat ya, ini kelihatannya adalah penurunan yang impulsif. Sejak Mei 2021, ini wave 1, ini wave 2 yang hampir kena wave 1, ini adalah wave 3, wave 4-nya mungkin di sini, dan ini adalah wave 5. Nah, kalau kita counting ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, artinya kenaikan sejak Mei 2022 ini adalah wave korektif, di mana kenaikan yang pertama ini adalah wave A, ini mungkin wave B, dan sekarang mungkin wave C. Wave B ada dua kemungkinan ya, bisa di sini, atau bisa jadi di sini, atau dimanapun, oke? Nah, anggap aja kita persimpel lah, jadi wave B di sini, oke? Kita lihat momentumnya. Nah, kita balik ke weekly. Lihat nih, kita anggap wave B di sini, di Juli. Kenapa? Karena di sini momentumnya mulai golden cross di weekly-nya, oke? Nah, jadi kita bisa lihat nih, penurunan ini sejak Mei 2021 ini adalah penurunan impulsif. Tapi kenaikan sejak Mei 2022
ini adalah kenaikan wave korektif. Sejalan sama dengan Ichimoku-nya, yaitu kenaikan yang terjadi sekarang adalah kenaikan korektif, yaitu kenaikan secara elliott wave bisa disebut dengan wave ABC. Nah, wave ABC, kita lihat momentumnya. Momentum di weekly ini masih mengarah ke atas, oke? Nah, terus kalau divergence, ini tidak ada divergence. Nah, kalau di daily kita lihat daily ini juga momentumnya masih mengarah ke atas, divergence juga ternyata tidak ada. Oke, jadi secara trend kita bisa simpulkan kalau pen base ini secara jangka pendek ini masuk ke dalam bullish trend. Tapi bullish trendnya ini sebenarnya bullish trend dari korektif wave, korektif bearish trendnya, oke? Nah, terus next kita mau cari nih C ini di mana, oke? Nah, kita mau cari target nih, target kenaikan C-nya, oke? Kita fokus di weekly ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini adalah penurunan impulsif, oke? Jadi kenaikan C itu kita bisa ukur dengan retracement dari impulsifnya, oke? Nah, 61,8 di area sini. Ntar saya nyalakan ya. 50%, udah lah. Sama ini ya, 0,78. Oke. Nah, kita udah dapat satu Fibonacci-nya. Terus saya mau clusterin sama ekstensi panjang A proyeksikan ke C. Oke. Terus external retracement dari A ke B untuk proyeksikan ke C. Oke. Nah, dari sini kita dapat gak clusternya? Kalau cluster ya, kita lihat ya. 0,618, 100%, 1272. Ini juga ada cluster, tapi kita akan ambil cluster yang ini. Kenapa? Karena, pertama, ini adalah trend line dari Kumo monthly-nya. Oke? Nah, terus kedua, ini adalah area resisten dari Kumo weekly-nya. Oke? Apakah ini bisa tertembus atau tercapai? Jawabannya bisa, tapi kemungkinan sebelum dia benar-benar bisa ke sini, dia akan tertahan di strong resistennya di 114 sampai ini berapa? Kalau angka psikologi ya kita lihat ya. 115 lah kemungkinan. 110. 110. Oke, kita cek ya. Ya, berarti ya area target kenaikannya ini mungkin akan mencapai 110 sampai 120 plus minus lah di area sini, oke? Nah, terus next, secara time-nya gimana? Ini kan ini kan secara price ya. Nah, secara time-nya kayak gimana? Secara time-nya kita pakai Fibonacci time analysis, oke? Pertama, saya mau ukur karena ini satu swing impulsif, berarti ini kan swing korektif kan. Saya ukur dari swing high ke swing low. Mau proyeksikan ke swing low untuk cari swing high berikutnya, oke? Nah, terus next, saya mau pakai yang minor trendnya, oke? Dimana saya mau proyeksikan swing low ke swing low. Saya mau proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya. Nah, terus next apa lagi? Saya mau, karena ini terlalu dekat ya, yang A, B, ini terlalu mepet, jadi saya nggak pakai ini ya. Saya mau coba pakai swing yang lain dulu, yang lebih jelas. Dari swing low sini ke swing low sini, kita proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya, oke? Nah, terus apa ada lagi? Kita mau coba ini, swing high minor ke swing high minor untuk cari swing high berikutnya. Terus saya mau coba pakai ini juga, swing high ke swing high untuk cari swing high berikutnya. Sebenarnya ada banyak ya cara penarikannya. Nah, cuma kayaknya ini udah cukup sih. Nah, pertama, harga atau cluster yang udah lewat atau yang di bagian belakang sini, kita abaikan, oke? Nah, kita fokus ke cluster depannya. Nah, kita lihat nih, ada berapa tarikan nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 Fibonacci time ya. Kalau yang saya lihat ya, ini terlalu map, dia banyak yang berdempetan sih ini. Nah, sini, terus sini juga, terus sini juga, oke? Nah, jadi ada kurang lebih ada 3 cluster sih sebenarnya, kurang lebih ya, plus minus. Nah, jadi kita akan tarik, biar nggak terlalu bingung ya. Jadi saya akan tarik satu cluster aja, maksudnya digabungin aja clusternya dari sini sampai sini. Oke, berarti kita dapat secara time itu ada di sekitar akhir Oktober sampai awal Desember. Oke, nah akhir Oktober atau awal Desember. Nah, berarti kita bisa asumsi kalau kenaikan pen base ini
dia masih akan melanjutkan kenaikan sampai kurang lebih di resisten 110 sampai 120 di kurang lebih di akhir Oktober atau di awal Desember, oke? Nah, terus next, kita mau lihat nih. Oh ya, secara teknikal ya. Ini kan secara teknikal. Terus invalidation levelnya gimana? Invalidation levelnya pertama yaitu ketika harga ini break trendline ini, bullish trendline yang ini, artinya kalau misalnya harga break di sini, artinya C udah selesai. Kedua, atau kalau dia nggak mau break atau dia belum, misalnya dia nggak break ini deh. Nah, kalau nggak mau pakai trendline, bisa pakai Kumo juga. Kalau harga break di bawah Kumo daily, itu juga artinya C selesai, oke? Nah, jadi perhatikan, kita lihat aja nanti. Misalnya Kumo daily-nya kayak gini kan nanti. Nah, terus harga tiba-tiba belum sampai target tapi dia udah break, berarti wave udah selesai, oke? Atau kalau ternyata dia masih lanjut naik dan baru sampai di atas baru dia break Kumo daily-nya, artinya baru wave-nya selesai, oke? Nah, itu ya. Nah, tapi ini kan secara teknikal. Nah, next, kita mau cek nih, secara fundamental, apakah ini mengkonfirmasi kalau penbase ini bisa naik, oke? Nah, pertama, kita mau cek secara kinerjanya, yaitu yang paling gampang yaitu kinerjanya dari ekuitas dan labanya. Ekuitas kita bisa cek book value, kita langsung cek per tahun, labanya juga per tahun, oke? Nah, momentum saya hapus dulu. Nah, kita zoom out ya. Nah, di sini pertama, book value-nya turun ya. Book value-nya kurang bagus, EPS-nya juga kurang bagus, oke? Nah, saya hapus, saya mau cek per quarter-nya dulu, oke? Book value per quarter, EPS per quarter juga. Nah, ini saya setting dulu, saya hilangkan ya. Oke, nah, pertama nih, book value per quarter juga sama ya, kurang lebih. Nilai bukunya ini turun, jadi sebenarnya secara keseluruhan ya, jangka panjang ini fanbase ini kurang bagus, oke? Nah, terus EPS-nya ya, kita lihat. Ini ada minus yang cukup dalam di 2 quarter yang terakhir, di quarter 4 maksudnya. Nah, ada ya. Kalau fanbase ya, secara keseluruhan ya, dari EPS-nya, kalau buat saya pribadi, ini sebenarnya kurang bagus. Agak jelek, tapi kalau kita lihat ya, 2 quarter terakhirnya, yaitu di quarter 2 dan quarter 1 2022, ini mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat sebelum COVID. Oke, nah, maka dari itu, 2 quarter ini sebenarnya cuma pemicu aja. Pemicu fanbase ini bisa naik. Nah, jadi wajar dong kalau dia bisa naik wave ABC. Nah, terus kenapa dia naiknya korektif? Kenapa? Karena kalau tetap aja kita tarik jangka panjang ya, kinerjanya sebenarnya buruk, nggak sebagus itu. Makanya kenaikan ini tuh nggak bisa impulsif. Oke? Nah, tapi kenaikannya tetap bisa terjadi. Kenapa? Karena di 2 quarter 2022 ini itu hitungannya ya cukup oke dibandingkan beberapa quarter sebelumnya. Makanya ini bisa menjadi pemicu untuk dia naik ke wave C. Oke, nah, terus next, ini secara kinerja ya. Nah, terus next, kita mau cek rasio keuangannya. Nah, saya langsung pakai template aja. Nah, yaitu PBV, PER, dan ROE. Oke, nah, pertama nih, PER-nya jelek, minus. Oke, karena secara jangka, maksudnya secara 4 quarter terakhir, pendapatannya negatif, makanya PER-nya negatif. Kalau dilihat ROE juga negatif, oke? Jadi, walaupun di 2 quarternya bagus, 2 quarter terakhir yang bagus, tapi tetap aja, kalau kita lihat PER-nya dan ROE-nya negatif, udah sebenarnya kita langsung bisa simpulkan kalau fanbase ini fundamentalnya kurang oke. Ya. Nah, terus next, PBV-nya ya. PBV ini masih di atas rata-rata 5 tahun terakhir, oke? Di mana rata-rata 5 tahun terakhirnya, oh ya, sebelumnya, PBV saya gabungin Bollinger Band. Untuk Bollinger Band-nya saya pakai sumbernya ini pakai PB ratio dan panjangnya 260 candle. Nah, kenapa 260 candle? Karena kalau di weekly ini sama dengan 5 tahun, oke? Nah, terus next, kita balik lagi ya. PBV-nya di atas rata-rata 5 tahun terakhir. Oke? Nah,
Artinya sebenarnya harga sekarang 82 ini mahal. Oke. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, harga sekarang 82 dibagi PBV sekarang yaitu 1,37. Berarti nilai bukunya sebenarnya ada di Rp60. Nah, berarti kalau kita lihat ya rata-rata terakhir kali 1,0664. Oke. Berarti ya secara PBV aja. Kalau dilihat dari PBV saja ya, harusnya Fanbase itu di harga 64. Oke. Berarti harga sekarang ini udah sangat mahal. Hitungannya udah lebih mahal 25% lah dari harga wajarnya, oke. Nah, cuma tetap aja karena ada 2 kuartal yang memberikan sentimen cukup positif, makanya ini masih ada kemungkinan untuk dia naik. Tapi secara keseluruhan ya, untuk investasi jangka panjang, Fanbase ini kurang ya. Tapi kalau mau buat trading ya silakan dicoba aja, oke. Nah, terus kan seperti yang saya bilang tadi kan, invalidation levelnya kan sebenarnya ada di sini kan. Trendline ini atau di bawah Kumo, oke. Anggap kalau dia berarti kan secara keseluruhannya supportnya ada di sini dong, 72 kurang lebih. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita posisiin buy sekarang, anggap aja langsung buy, nggak tunggu retest ya. Nah, SL-nya di 71 anggap. Targetnya di sini, 110. Apakah ini sepadan? Stop loss-nya ini 14%, TP-nya 34%. Nah, ini perhatikan ya, stop loss-nya ini 14% loh. Jadi, paling kalau misalnya yang biasanya stop loss-nya cuma 3-4%, itu kecilin lot-nya sih sebenarnya. Oke, nah, cuma ini disclaimer kembali ya. Nah, oke. Jadi untuk kesimpulannya, Fanbase kayak gimana? Secara tren jangka panjang, Fanbase ini masuk ke dalam tren bearish, oke? Nah, cuma dalam 2 kuartal terakhir alias di 2022 ini, ada 2 kuartal terakhir yang sebenarnya pendapatannya cukup bagus dibandingkan pendapatan sebelum COVID. Nah, maka dari itu bisa menjadi pemicu kenaikan harga saham Fanbase, oke? Nah, cuma tetap aja kenaikannya walaupun dipicu sama EPS yang cukup bagus, kenaikannya ini cuma sekedar kenaikan korektif. Karena dia ada strong support di area 110, oke? Nah, untuk target kenaikannya ini ada di 110, kurang lebih di akhir Oktober atau sampai ke awal Desember. Nah, secara kinerja keseluruhan gimana? Secara kinerja keseluruhan, menurut saya pribadi ini agak kurang bagus. Nah, secara rasio keuangannya juga kurang oke. Nah, jadi kenaikan ini pure cuma karena ada sentimen positif sedikit, oke? Cuma ada sedikit sentimen positif. Jadi, apakah Fanbase ini bisa naik sampai tembus lagi di 150 ke atas? Kalau buat saya pribadi, kayaknya kecil sih kemungkinannya. Nah, oke. Sekian untuk analisa Fanbase. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Jika ada kesalahan, silahkan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.